Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan mencoba menjelaskan bagian ketiga dari tugas analisis sistem informasi, yaitu tentang implementasi sistem. Adapun kasus yang kami angkat masih sama seperti kasus yang sebelumnya, yaitu tentang analisis sistem remunerasi dengan metode personal coding index berbasis HP. Pada video pertama kita ketahui bersama bahwa yang kami bahas tentang bagaimana analisis kebutuhan dari sistem. Yang kedua itu tentang perancangan dan desain perancangan dan desain sistem, dan yang ketiga yaitu tentang implementasi sistem. Baiklah, tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami lagi bahwa kami adalah mahasiswa pasca sarjana Universitas Hasanuddin jurusan Teknik Elektro bidang Teknik Informatika. Saya Bayrul Zaman dan teman saya Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan masuk pada proses implementasi perangkat lunak. Nah, untuk implementasi perangkat lunak, di sini kita bisa lihat bahwa fungsi atau tujuan dari implementasi perangkat lunak adalah untuk mengetahui apakah sistem sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Jadi tahapan ini merupakan tahapan di mana sistem siap untuk dioperasikan pada tahap yang sebenarnya. Selanjutnya kita melihat pada bagian metode. Nah, metode yang digunakan di sini kita menggunakan metode personal coding index berbasis HP. Nah, personal coding index itu sendiri adalah merupakan proses yang terdiri dari beberapa hal, yakni yang pertama penilaian diri sendiri dari pekerjaan bersangkutan, selanjutnya penilaian dari atasan langsung, kemudian penilaian dari rekan pekerja, kemudian penilaian dari bawahan langsung. Selanjutnya penilaian dari sumber lain seperti pelanggan, pemasok, komite, para manajer, konsultan eksternal, dan evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh atau bisa dibilang evaluasi 360 derajat. Nah, untuk penjelasan tentang AHP, jadi AHP itu sendiri merupakan metode untuk menyusun suatu prioritas dari berbagai pilihan yang ada. AHP merupakan model hierarki fungsional yang inputan utamanya adalah persepsi manusia. Jadi prinsip kerja AHP itu sendiri adalah menyederhanakan persoalan kompleks, kemudian memberikan nilai numerik secara subjektif pada tiap variabel dan dibandingkan dengan variabel lain. Selanjutnya pada batasan implementasi. Untuk batasan implementasi, saya batasi pada proses penilaian kinerja berbasis AHP dengan cakupan sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan penilaian kinerja karyawan. Yang kedua, statistik penilaian kinerja karyawan. Dan yang ketiga adalah nilai kinerja karyawan. Selanjutnya kita lihat proses login. Proses login tentunya di sini kita akan masuk ke dalam sebuah sistem. Setelah kita masuk dalam proses login, kita bisa lihat bagaimana source kodenya yang akan mengolah proses sehingga kita bisa masuk ke menu utama, dan selanjutnya kita akan masuk pada menu penilaian kinerja karyawan. Menu penilaian fungsinya untuk mengolah data penilaian kinerja dan penilaian total yang digunakan oleh manajer dan karyawan, di mana manajer mengolah data nilai kinerja dan karyawan mendapatkan informasi dari pengolahan data tersebut. Ada 3 submenu pada bagian ini. Jadi pada bagian menu penilaian ini ada 3 submenu. Yang pertama, proses pengolahan penilaian kinerja karyawan. Yang kedua, proses statistik penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga, proses nilai kinerja karyawan. Selanjutnya kita akan lihat satu persatu bagaimana proses yang terjadi pada penilaian kinerja karyawan, bagaimana proses statistik penilaian kinerja karyawan, dan bagaimana proses nilai kinerja karyawan. Yang pertama, proses pengolahan penilaian kinerja karyawan. Kita bisa lihat bagaimana screenshotnya yang saya tampilkan. Di situ kita bisa lihat ada beberapa item yang ditampilkan pada screenshot, yaitu daftar penilaian, nama-nama karyawan, dan ada button tutup, button penyimpanan. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana source kodenya. Pada source kode jelas sekali kita lihat bahwa di sini ada fungsi select, ada fungsi pemilihan yang dilakukan untuk memilih karyawan yang mana akan dilakukan penilaian.
Misalnya untuk karyawan A berarti kita akan memilih A, atau karyawan B kita akan memilih B, karyawan C kita akan pilih C. Seperti itu. Ini lanjutan listingnya. Tulisnya kita bisa lihat ada proses pemilihan tadi, akan ditampilkan informasi dari karyawan yang akan kita lakukan proses penilaian. Jadi fungsi dari proses penilaian karyawan ini adalah untuk mengolah penilaian kinerja karyawan, di mana proses ini merupakan implementasi dari proses AHP yang disebut sebagai sintesa hasil penilaian itu sendiri. Selanjutnya bagian ketiga, proses statistik penilaian karyawan. Untuk proses statistik penilaian karyawan ini kita bisa lihat adalah proses pemilihan, ada proses selek nama pengguna, di mana ketika namanya dipilih maka akan menampilkan akan menampilkan nilai yang akan dijumlahkan untuk menghasilkan total dari nilai kinerja yang diperoleh oleh karyawan itu sendiri. Fungsinya adalah jelas sebagai informasi terakhir tentang pengolahan nilai, baik itu nilai kinerja dan nilai tugas. Dari sini kemudian didapatkan informasi penilaian kinerja dan total penilaian dari masing-masing karyawan. Yang terakhir dari proses penilaian karyawan ini adalah proses display nilai karyawan. Jadi sini akan menampilkan hasil dari proses yang dilakukan, yaitu proses penilaian karyawan dan proses total karyawan, proses nilai total karyawan tadi, dan akan ditampilkan di sini. Bisa lihat bagaimana kemudian ada proses perhitungan total di sini, di mana total nilai tugas dan total nilai kerja dijumlahkan dan menghasilkan total dari kinerja karyawan itu sendiri. Fungsinya yaitu digunakan sebagai informasi hasil pengolahan penilaian kinerja karyawan yang merupakan implementasi dari proses pengolahan nilai kinerja dan proses pengolahan nilai total itu sendiri. Yang terakhir tentunya kita akan bisa melihat laporan hasil penilaian yang telah kita proses tadi. Untuk tiap-tiap karyawan tentunya untuk melihat hasilnya bisa ditampilkan dengan mengklik laporan penilaian kinerja karyawan dan laporan penilaian total. Jadi ada dua variabel di sini yang bisa ditampilkan, yaitu penilaian kinerja karyawan dan nilai totalnya itu bisa ditampilkan dengan mereview lewat proses klik tombol atau klik item laporan penilaian kinerja karyawan untuk melihat kinerja karyawan, dan melihat penilaian totalnya dengan mengklik menu atau tombol nilai penilaian total itu sendiri. Nah, selanjutnya kita melangkah pada proses pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak tujuan adalah untuk mengetahui kinerja sistem apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, ataukah masih terjadi kesalahan-kesalahan atau tidak. Karena ketika masih terjadi kesalahan, maka disinilah kita akan melihat, disinilah kita akan melakukan perbaikan-perbaikan agar sistem yang kita bangun itu bisa bagus, bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Batasan pengujian. Untuk pengujian perangkat lunak ini saya batasi pada proses penilaian, yaitu proses implementasi metode personal coding ini berbahasa AHP sendiri. Proses pengolahan nilai karyawan, kinerja karyawan. Di sini ada dua proses pengujian, yaitu pengujian normal dan pengujian tidak normal. Pengujian normal, jika sukses memasukkan nilai, maka akan menampilkan tampilan sukses memasukkan nilai. Berarti proses yang kita lakukan itu berjalan secara normal. Sedangkan kalau misalnya kita tidak mengisi filenya atau kita mengosongkan salah satu fil penilaian, maka akan muncul tampilan seperti yang tampil, yaitu pesan bahwa Anda belum memilih karyawan yang akan dinilai, jadi silahkan pilih atau cek terlebih dahulu. Jadi kita akan diarahkan untuk memilih satu karyawan yang akan dinilai dan kita dianjurkan untuk mengecek. Jadi itu pengujian tidak normal, maksudnya kesalahan yang akan muncul, pesan yang akan muncul ketika kita melakukan kesalahan dalam proses inputan atau kita mengosongkan fil penilaian. Selanjutnya, jika item penilaian belum dipilih akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kalau misalnya nilai belum dipilih akan muncul juga tampilan seperti ini, pesan bahwa Anda belum memilih nilai, silakan pilih. Selanjutnya lagi, kalau misalnya masukkan nilainya salah akan memunculkan tampilan seperti ini. Masukkan Anda salah, pilih nilai 1 sampai 10. Nah, untuk yang terakhir kita bisa lihat bagaimana pengujian perhitungan nilai kinerja dibandingkan dengan perhitungan manual.
Jadi fungsinya di sini adalah untuk melihat apakah memang betul antara proses yang dilakukan secara manual dengan proses yang diimplementasikan dalam sistem yang berbasis AHP ini bisa sesuai, betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kita bisa lihat di situ ketika kita memilih salah satu karyawan akan menampilkan berapa nilai kriterianya, berapa buat kriterianya, dan nilai hari akhirnya adalah 3,3. Bisa dilihat pada bagian bawah yang dilingkari merah, ada panah merah. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana proses manualnya. Ketika kita memilih atau menetapkan nama karyawan yang misalnya Bambang Eka Saputra, kemudian kriteria prestasi, kemudian item penilaian keinginan prestasi, bobotnya 0,375, nilainya 9, hasil 0,375 kali 9, maka hasilnya yang didapatkan adalah 3,3. Itu sama dengan hasil yang didapatkan ketika diproses dalam aplikasi yang telah kita bangun ini. Jadi seperti itu. Jadi dari semua proses yang telah kita lakukan dari awal sampai pengujian, itu kita bisa simpulkan bahwa sistem menunjukkan kinerja yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya sistem ini telah berjalan dengan sesuai dengan kebutuhan seperti yang dirancang pada seperti rancangan pada video pertama, pada proses yang pertama, yakni rancangan permintaan kebutuhan dari sistem ini. Ketika kita bangun sistemnya dan kita lakukan pengujian, ketika masuk pada tahapan implementasi dan pengujian, itu sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan yang kita harapkan.